kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Lalu Akhyarudin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita di malam ke-28 Ramadan masih diberikan limpahan karunia, rahmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat Isya berjamaah dilanjut dengan salat tarawih. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pesan yang kami nasihatkan untuk diri kami pribadi dan para jamaah sebelum Ramadan usai dan meninggalkan kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Hidayah itu ada dua. Ada namanya hidayatul irsyad. Hidayah irsyad itu kita mendengarkan kajian, nasihat. Artinya kita mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang disampaikan kepada kita sebagai bentuk pembimbingan bagi kita. Yaitu namanya hidayah irsyad. Dan hidayah irsyad ini ya dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Dan tentunya orang yang menyampaikan hidayatul irsyad berupa wejangan-wejangan ini tidak bisa memaksa setiap orang yang didakwahinya untuk menerima apa yang disampaikannya. Oleh karenanya ada hidayah yang kedua, itu hidayatut taufiq. Hidayah taufiq yang memberikan kita taufik dan kemampuan melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan banyak orang yang Allah berikan usia panjang, muda, remaja, orang tua. Banyak yang Allah berikan dia kesehatan. Banyak yang Allah berikan dia kemampuan dan kekayaan. Tapi tidak ada di antara mereka, atau barangkali ada di antara mereka yang tidak berpuasa. Ada di antara mereka yang tidak mampu untuk salat tahajud. Bukan karena dia tidak sehat, akan tetapi hatinya yang sakit. Allah tidak berikan dia taufik. Maka oleh karenanya kita yang Allah berikan hidayatut taufiq, Allah berikan kita kemampuan taufik untuk beribadah selama bulan Ramadan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan taufiknya kepada kita setelah keluarnya Ramadan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melakukan ibadah dan ketaatan yang lain. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Seandainya kata Allah, kami berkehendak, kami akan berikan semua manusia petunjuk kami. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi sudah menjadi ketetapan bagi kami kata Allah Azza wa Jalla, bahwasanya kami akan memenuhi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan berpuasa dari awal sampai akhir. Tarawih, bahkan di antara kita ada yang qiyamul lail, ada yang sudah khatam Al-Qur'an berkali-kali. Syukuri itu jamaah bukan Allah. Syukuri itu karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada semua orang.
Sehingga dengan demikian keluarnya bulan suci Ramadan, kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan nikmat-nikmat yang lain, jalan-jalan kebaikan yang mampu kita kerjakan. Kemudian jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, hendaklah kita di dalam beribadah, setelah beribadah harus memiliki prinsip dalam beribadah, yang mana prinsip kita adalah antara diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidaknya. Sehingga kita cemas saat kita beribadah, ada rasa cemas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak terlalu berbangga dengan ibadah kita. Kemudian di antara kecemasan itu juga ada rasa harap agar Allah menerima ibadah kita. Ketahuilah jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar mengatakan, "Lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidatan latamannaitul mauta." Sekiranya aku mengetahui ada satu sujudku diterima oleh Allah, kata Ibnu Umar, maka niscaya aku berharap Allah mewafatkanku. Satu sujud yang Allah terima, kata Abdullah bin Umar, aku tahu itu, maka aku akan berharap Allah mewafatkanku. Namun adakah di antara kita yang mengetahui satu sujud 1.000 rupiah yang dia infakkan, satu rakaat, adakah di antara kita yang tahu itu? Sekiranya kita memiliki satu sujud saja diterima oleh Allah Azza wa Jalla, alangkah bahagianya kita. Lihat bagaimana para sahabat, saking mereka memiliki kecemasan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan kita. Bahkan Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, la an akuna a'lam anna Allah yaqbalu minni amalan ahabbu ilayya min an yakuna li mil'ul ardi dhahaban, atau kama qala radhiyallahu taala anhu. Aku mengetahui satu amalanku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih aku sukai dibanding bumi yang aku berikan yang isinya sepenuh itu emas. Artinya kalau aku diberikan sepenuh bumi emas, itu lebih aku cintai, amalanku itu aku ketahui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang mengetahui amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memperbanyak doa. Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahim alqawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadza Khalilur Rahman, kata para ulama. Ini kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yabni Baitur Rahman, dia membangun rumah Allah, Ka'bah. Yakhafu alla yuqbala min, tapi dia itu khawatir Allah enggak menerima amalannya. Ibrahim yang diberi gelar kekasih Allah, dia membangun rumah Allah yang paling mulia di muka bumi secara mutlak, Ka'bah. Tapi dia takut dan khawatir Allah tidak menerimanya. Bagaimana dengan kita? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ada rasa cemas. Setelah kita beribadah ada rasa cemas yang diiringi dengan rasa harap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jangan berbangga. Apapun yang kita kerjakan dari ibadah jangan dibanggakan. Jangan dibanggakan. Salah seorang ulama mengatakan, la an abita naiman wa usbiha nadiman khairun li min an abita qa'iman wa usbiha mu'jiban. Kata dia, Mutarrib mengatakan, aku di malam hari dalam keadaan terlelap tidur, artinya aku tidak qiyamul lail, wa usbiha nadiman, dan di pagi hari aku menyesali dosa-dosaku. Di malam hari aku tidur, di pagi hari aku menyesali dosa-dosaku. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an abita qa'iman wa usbiha mu'jiban, daripada aku di malam hari bangun qiyamul lail tapi di pagi hari aku membangga-banggakan amalku. Lihat bagaimana fiqihnya, kecerdasannya para ulama mengajarkan kita di dalam beribadah untuk tidak berbesar kepala, untuk tidak berbangga dengannya, karena tidak ada yang mengetahui
ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara para ulama mereka mengatakan di dalam perkataannya, la tathiqanna bi'amalika wa in kathur fa innaka la tadri ma qubila minhu wa ma rudda wa la tastasghiranna dhanban fa innaka la tadri ma ghufira minhu wa ma lam yughfar. Jangan engkau berbangga dengan amalan meskipun banyak. Fa innaka la tadri ma qubila minhu wa ma rudda. Tidak ada yang kau tahu pasti mana amalanmu diterima oleh Allah, mana yang ditolak oleh Allah. Kemudian jangan meremehkan sekecil apapun dari dosa. Fa innaka la tadri ma ghufira minhu wa ma lam yughfar. Karena kamu tidak tahu dosa yang mana yang telah diampuni oleh Allah dan dosa yang mana yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbangga dengan amal kita adalah sebuah kebinasaan. Rasul mengatakan, "Thalathun muhlikat." 3 dosa yang menyebabkan kebinasaan seseorang. Syuhun muta', yang pertama sifat kikir yang diperturutkan. Kikir, sedikit-sedikit berpikir untuk bersedekah, terus diperturutkan. Dan yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wa hawa muttaba', terlalu mengikuti keinginan hawa nafsu, membinasakan. Kemudian yang ketiga kata Rasul, i'jabul mar'i bi nafsih, berbangganya seseorang dengan dirinya, berbangganya seseorang dengan ibadahnya. Para ulama mengatakan i'jabul mar'i bi nafsihi, yang namanya orang berbangga dengan dirinya adalah mulahadzatuhu laha bi'ainil kamal, menganggap dirinya itu sudah sampai pada puncak kesempurnaan dalam peribadatan, ma'anisyani ni'matin minallah, dan dia lupa bahwasanya yang memampukan dia beribadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal yang seperti ini, kata mereka, diiringi dengan meremehkan makhluk Allah Subhanahu wa taala, menganggap hina orang lain yang tidak seperti kita, fahuwal kibrul madhmum, itulah kesombongan yang dilaknat dan dijelekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang harus kita perhatikan sebelum berakhirnya Ramadan adalah al-hasanatu ba'dal hasanah, kebaikan setelah kebaikan. Selesainya puasa, kita harus melakukan ibadah yang lain, ibadah-ibadah puasa sunnah yang lain. Qiyamul lail di luar bulan Ramadan, sedekah di luar bulan Ramadan, itu tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diikutinya amal kita yang sebelumnya dengan amal yang berikutnya. Jadi kalau mau ibadah kita itu diterima oleh Allah, cirinya adalah melakukan ibadah setelah ibadah itu. Di antaranya bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal berpuasa. Rasul mengatakan, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal, kana qasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan full, setelah itu dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, mau berturut-turut atau mau terpisah-pisah, kana qasiyamid dahri, maka dia seakan-akan berpuasa setahun penuh. Kita berpuasa di bulan Ramadan sebulan, itu dihitung oleh Allah Azza wa Jalla 10 pahala, 10 bulan pahala. Kita 10 bulan dianggap berpuasa, karena 1 hari berpuasa dibalas 10 kali oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga puasanya kita dalam sebulan itu setara dengan 10 bulan. Dan puasa kita 6 hari di bulan Syawal itu setara dengan 2 bulan, sehingga genaplah kita jika berpuasa Ramadan diikuti dengan 6 Syawal, kita berpuasa selama 1 tahun penuh. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan kemuliaan berpuasa sepenuh tahun, full setahun? Makanya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memperpanjang lebar pesan-pesan terkait Ramadan, ya, berakhirnya Ramadan. Yang intinya adalah kita harus istiqamah. Dan keistiqomahan kita itu pasti ada cacatnya.
Tatkala Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, istiqamahlah kamu kepada Allah dengan ibadah-ibadah dan ketaatan kepadanya. Wastaghfiruh, dan beristighfarlah kamu setelah berupaya istiqamah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, fihi isyaratun ila anna al-istiqamata la budda min taqsir. Ayat ini mengindikasikan, kata Ibnu Rajab, bahwa istiqamah kita itu pasti cacat. Tidak mungkin kita bisa akan istiqamah seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kurangnya kita dalam istiqamah, dalam ibadah, dalam ketaatan, itu akan ditambal dan disempurnakan dengan istighfar kita. Maka Umar bin Abdul Aziz, beliau menuliskan kepada semua rakyatnya agar menutup Ramadan mereka dengan zakatul fitri dan istighfar. Zakatul fitri dengan istighfar. Oleh karenanya puasa kita tutup dengan membayar zakat fitri atau fitrah dan istighfar yang kita perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.